Selamat pagi, saya Corona Christine Heriwardani, CGP Angkatan ke-6 Kota Magelang. Hari ini saya akan melakukan praktik supervisi klinis terhadap rekan sejawat saya di SMA Negeri 2. Silakan diperkenalkan Ibu. Saya Rimardhani Putri dari SMA Negeri 2 Magelang. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa di kelas 11 dan kelas 12. Baik, sebelum saya masuk kelas, sebelumnya saya akan bertanya, apakah mempunyai masalah saat mengajar seni di kelas 11 maupun kelas 12? Yang bisa diceritakan. Oke, dalam pelajaran seni rupa, ketika saya masuk kelas menghadapi anak-anak di kelas dalam proses pembelajarannya, sebenarnya banyak sekali permasalahannya, Bu. Dimulai dari pertama antusias siswa atau motivasi mereka. Rata-rata untuk pelajaran seni rupa itu kan dapatnya siang. Siang itu rata-rata anak-anak kalau saya masuk kelas itu pada mengantuk, pada kurang bersemangat. Ada yang ketika saya masuk itu masih senang nonton HP, ada yang belum, saya masih masuk kelas, saya sudah masuk kelas pun masih ada yang tiduran di belakang. Terus ada yang masih di luar jajan ke kantin atau izin ke kamar mandi, itu sering sekali, Bu. Kemudian Terus bagaimana cara untuk memfokuskan anak-anak mindfulness, untuk mempersiapkan anak-anak biar terfokus untuk menerima pelajaran seni budaya? Oke, saya masuk itu sebelum memulai pelajaran biasanya kan saya presentasi dulu, mengecek hariran, persiapan mereka. Kemudian saya kalau melihat anak-anak pada ngantuk, kurang bersemangat, kita lakukan ice breaking dulu, sederhana saja sih sebenarnya, supaya mereka itu terpacu semangatnya untuk belajar seni rupa. Dan selain itu, masalah yang kedua, anak-anak itu beranggapan kalau seni rupa itu sulit, hanya anak-anak berbakat saja yang bisa bisa gambar gitu, yang jadi yang pada nggak punya bakat istilahnya itu ya seadanya saja, mereka sudah beranggapan aku nggak bisa gambar, Bu, gambarku pasti jelek nanti gitu. Nah, gimana cara untuk membangkitkan motivasi mereka agar mereka yang merasa rendah diri untuk saya itu tidak bisa menggambar, itu gimana cara Ibu Rima untuk membangkitkan anak-anak bahwa karya mereka tetap berkualitas? Baik, karena saya juga belajar tentang seni rupa itu bukan, kita tidak hanya menilai hasilnya saja, tetapi prosesnya itu tetap kita lihat. Tidak semata-mata yang punya bakat itu juga nanti hasilnya juga gambar mereka bagus. Ada faktor-faktor yang bisa membuat karya kita itu bagus tidak di mata mereka saja. Kita kan menilainya tidak secara subjektif ya, ada penilaian objektif yang jika itu diterapkan, jika mereka melakukan langkah-langkah dalam praktek berkarya seni rupa, itu juga hasilnya juga akan bagus. Itu yang saya motivasi buat mereka. Kalau kita itu belajar seni rupa bukan mencetak mereka untuk menjadi seniman, tetapi bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita ke dalam suatu karya, bagaimana dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Kemudian ditambahkan dengan saya menjelaskan teknik-teknik dalam seni rupa yang benar, nah mereka nanti akan terpacu untuk bisa berkarya. Jadi sistem pembelajarannya di kelas, metodenya berubah atau ada perubahan atau ada langkah yang lain untuk bisa mempersiapkan anak-anak siap untuk belajar itu? Selain tadi saya menggunakan memotivasi mereka, saya juga menerapkan dalam perangkat pembelajaran saya itu dari yang sebelumnya saya belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kalau dulu saya hanya menggunakan perangkat yang istilahnya copy paste dari sebelumnya lah, tapi setelah saya bisa untuk saya merefleksikan setiap pembelajaran, kemudian saya membuat perangkat yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya sesuaikan di kelas tersebut gitu. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Itu dalam seni rupa kan karena mereka harus praktek, harus berkarya, jadi saya rasa
project based learning itu sangat sesuai untuk diterapkan karena itu sangat membantu saya, membantu dalam artian anak-anak yang dalam praktek itu kesulitan kan rata-rata merasa malu untuk menunjukkan karyanya, maka saya bentuk kelompok-kelompok kecil yang itu bisa bekerja sama dalam hal misalnya anak yang sudah punya kemampuan lebih di kelas itu bisa membantu teman-teman lain yang kira-kira kesulitan, seperti itu bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian mereka juga bisa mempresentasikan hasil karyanya supaya lebih meningkatkan motivasi dan kompetensi mereka lagi dalam berkarya, supaya mereka itu berkaryanya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bagus lagi. Ya, baik, jadi nanti metodenya yang akan diubah ya. Apakah tiap kelas itu sama atau beda untuk melaksanakan pembelajarannya atau disesuaikan keadaan siswanya? Saya menyesuaikan keadaan siswanya. Sebenarnya permasalahan setiap kelas itu sama. Yang sulit itu kan menyesuaikan dengan anak-anaknya. Ada anak-anak yang suka HP-nan, itu saya harus punya strategi gimana anak-anak yang terbiasa untuk dia itu sukanya mengakses HP, tapi juga bisa menerapkan pembelajaran seni rupanya lewat misalnya saya gunakan aplikasi Canva untuk membantu, aplikasi permainan, buat wall game seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang sukanya manual, membuat gambar-gambar manual itu dia senang banget. Itu juga tetap saya fasilitasi dengan cara ini kan yang pertemuan ini kan kita adakan presentasi. Nah presentasi itu nanti rencananya saya bebaskan mereka silahkan memilih media apa yang mereka sukai karena seni rupa itu kan juga tergantung kreativitas mereka. Ada kalau misalnya hanya menggunakan paper dan hiasan-hiasan handwriting itu bisa menarik, itu juga bisa, tidak harus menggunakan aplikasi-aplikasi. Baik, terima kasih. Terus kalau menggunakan aplikasi itu kan mereka memerlukan fasilitas. Oh iya betul. Seperti apa? Untuk jelaskan fasilitas yang disiapkan. Salah satu tadi yang belum saya sebutkan adalah sarana dan prasarana sekolah. Salah satunya yang paling saya butuhkan adalah ketersediaan wifi di kelas. Nah, sebenarnya sudah ada wifi di setiap kelas, cuman saya rasa kurang maksimal ya, kurang optimal ya. Kadang-kadang anak itu kalau memakainya bersamaan maka itu berat, jadi lemot itu salah satunya. Terus gimana caranya agar semua bisa terakomodir dengan baik dengan fasilitas itu? Untuk fasilitas wifi, jadi saya sarankan kalau misalnya itu bisa digunakan, bisa lancar, silakan digunakan. Tapi untuk mereka yang kira-kira butuh kecepatan yang tinggi atau butuh penggunaan yang lebih besar gitu, kalau misalnya ada temennya yang ternyata punya kuota dan itu bisa share di dalam kelompok, itu kan pasti ada terdiri dari beberapa orang, nanti bisa saling share wifi atau itu tadi menggunakan tethering ya. Ya, baik. Jadi nanti metodenya sudah bisa menemukan solusi ya untuk praktek Ya, kalau pembelajarannya untuk ya. itu bisa. Terima kasih. Nanti kita besok untuk observasi di kelas ya, kita akan masuk, kita lihat bagaimana proses pembelajarannya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Corona Christine Hariwardani, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Magelang, akan melakukan supervisi klinis kepada rekan sejawat saya di SMA Negeri 2 Magelang. Kepada Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Rimar Sening Putri, mengampu mata pelajaran seni rupa. Baik. Berikut saya akan melakukan wawancara mengenai pra-observasi kelas. Sebelum mengajar, harus Ibu sudah mempersiapkan semua bahan yang akan diperlukan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran saya pada kali ini berkaitan dengan saya mengajar di kelas 11 MIPA, yaitu peserta didik dapat berkarya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Baik, setelah mengetahui
tujuan pembelajaran, yaitu anak mengetahui dua dimensi, apa yang akan dikembangkan? Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Setelah punya tujuan pengembangan dalam pembelajaran, strategi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Strategi saya yang perlu dikembangkan, sebelumnya kan saya mengajar hanya berdasarkan demonstrasi dari saya. Untuk kedepannya saya akan menggunakan teknologi seperti memutarkan video tutorial. Kemudian saya juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara melakukan ice breaking di kelas supaya pelajaran tidak membosankan. Kemudian saya juga membuat grup atau kelompok-kelompok kecil di kelas supaya peserta didik dapat saling bekerja sama, saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya, dan supaya lebih pengetahuan mereka bisa lebih dikembangkan, mencari tahu dari sumber-sumber lain. Oke, sudah cukup untuk strateginya yang kira-kira nanti untuk yang dipersiapkan, bisa alat dan bahan dan sebagainya, apakah dipersiapkan oleh murid atau ibu sendiri? Untuk alat dan bahan dipersiapkan murid, karena besok itu saya rencananya kan anak-anak minggu lalu anak-anak sudah berkarya seni rupa dua dimensi, jadi tinggal pertemuan besok itu adalah mempresentasikan hasil karya mereka secara berkelompok. Anak-anak akan diarahkan untuk membuat presentasi, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan mind map. Itu nanti tergantung dengan kelompok mereka masing-masing. Sepertinya strategi yang saya sudah persiapkan sudah saya tuangkan di rencana pembelajaran, dan insya Allah sudah siap untuk dilaksanakan besok ketika mengajar. Jadi mungkin besok saya akan melakukan observasi di kelas 11 MIPA. Baik, terima kasih untuk percakapan hari ini. Sudah cukup hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi, saya Corona Christine Heriwardani, CGP Angkatan ke-6 Kota Magelang. Hari ini saya akan melakukan praktik supervisi klinis terhadap rekan sejawat saya di SMA Negeri 2. Silakan diperkenalkan Ibu. Saya Rimarjani Putri dari SMA Negeri 2 Magelang. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa di kelas 11 dan kelas 12. Baik, sebelum saya masuk kelas, sebelumnya saya akan bertanya, apakah mempunyai masalah saat mengajar seni di kelas 11 maupun kelas 12? Yang bisa diceritakan. Oke, dalam pelajaran seni rupa, ketika saya masuk kelas menghadapi anak-anak di kelas dalam proses pembelajarannya, sebenarnya banyak sekali permasalahannya. Dimulai dari pertama antusias siswa atau motivasi mereka. Rata-rata untuk pelajaran seni rupa itu kan dapatnya siang. Siang itu rata-rata anak-anak kalau saya masuk kelas itu pada mengantuk, pada kurang bersemangat. Ada yang ketika saya masuk itu masih senang nonton HP, ada yang belum, saya masih masuk kelas, saya sudah masuk kelas pun masih ada yang tiduran di belakang. Terus ada yang masih di luar jajan ke kantin atau izin ke kamar mandi, itu sering sekali Bu. Kemudian terus bagaimana cara untuk memfokuskan anak-anak mindfulness, untuk mempersiapkan anak-anak biar terfokus untuk menerima pelajaran seni budaya? Oke, saya masuk itu sebelum memulai pelajaran biasanya kan saya presensi dulu, mengecek kehadiran, persiapan mereka. Kemudian saya kalau melihat anak-anak pada ngantuk, kurang bersemangat, kita lakukan ice breaking dulu, sederhana saja sih sebenarnya, supaya mereka itu terpacu semangatnya untuk belajar seni rupa. Dan selain itu masalah yang kedua, anak-anak itu
eh, beranggapan kalau seni rupa itu sulit, hanya anak-anak berbakat saja yang bisa, yang bisa gambar gitu, yang jadi yang pada nggak punya bakat istilahnya itu ya seadanya saja, mereka sudah beranggapan aku nggak bisa gambar bu, gambarku pasti jelek nanti gitu. Nah, gimana cara untuk membangkitkan motivasi mereka agar mereka yang merasa rendah diri untuk saya itu tidak bisa menggambar, itu gimana cara Ibu Rima untuk membangkitkan anak-anak bahwa karya mereka tetap berkualitas? Baik, karena saya juga belajar tentang seni rupa itu bukan, kita tidak hanya menilai hasilnya saja, tetapi prosesnya itu tetap kita lihat. Tidak semata-mata yang punya bakat itu juga nanti hasilnya juga gambar mereka bagus. Ada faktor-faktor yang bisa membuat karya kita itu bagus tidak di mata mereka saja. Kita kan menilainya tidak secara subjektif ya, ada penilaian objektif yang jika itu diterapkan, jika mereka melakukan langkah-langkah dalam praktek berkarya seni rupa, itu juga hasilnya juga akan bagus. Itu yang saya motivasi buat mereka. Kalau kita itu belajar seni rupa bukan mencetak mereka untuk menjadi seniman, tetapi bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita ke dalam suatu karya, bagaimana dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kemudian ditambahkan dengan saya menjelaskan teknik-teknik dalam seni rupa yang benar. Nah, mereka nanti akan terpacu untuk bisa berkarya. Jadi sistem pembelajarannya di kelas, metodenya berubah atau ada perubahan atau ada langkah yang lain untuk bisa mempersiapkan anak-anak siap untuk belajar itu? Selain tadi saya menggunakan memotivasi mereka, saya juga menerapkan dalam perangkat pembelajaran saya itu dari yang sebelumnya saya belum menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kalau dulu saya hanya menggunakan perangkat yang ya istilahnya copy paste dari sebelumnya lah, tapi setelah saya bisa untuk saya merefleksikan, setiap pembelajaran merefleksikan, kemudian saya membuat perangkat yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya sesuaikan di kelas tersebut gitu. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Itu dalam seni rupa kan karena mereka harus praktek, harus berkarya, jadi saya rasa project based learning itu sangat sesuai untuk diterapkan, karena itu sangat membantu saya, membantu dalam artian anak-anak yang dalam praktek itu kesulitan kan rata-rata merasa malu untuk menunjukkan karyanya, maka saya bentuk kelompok-kelompok kecil yang itu bisa bekerja sama dalam hal misalnya anak yang sudah punya kemampuan lebih di kelas itu bisa membantu teman-teman lain yang kira-kira kesulitan, seperti itu, bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian mereka juga bisa mempresentasikan hasil karyanya supaya lebih meningkatkan motivasi dan kompetensi mereka lagi dalam berkarya, supaya mereka itu berkaryanya bisa lebih semangat lagi, bisa lebih bagus lagi. Ya, baik, jadi nanti metodenya yang akan diubah ya. Apakah tiap kelas itu sama atau beda untuk melaksanakan pembelajarannya, atau disesuaikan keadaan siswanya? Saya menyesuaikan keadaan siswanya. Sebenarnya permasalahan setiap kelas itu sama. Yang sulit itu kan menyesuaikan dengan anak-anaknya. Ada anak-anak yang suka HP-an, itu saya harus punya strategi gimana anak-anak yang terbiasa untuk dia itu sukanya mengakses HP, tapi juga bisa menerapkan pembelajaran seni rupanya lewat misalnya saya gunakan aplikasi Canva untuk membantu, aplikasi permainan, wall game seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang sukanya manual, membuat gambar-gambar manual, itu dia senang banget. Itu juga tetap saya fasilitasi dengan cara ini kan yang pertemuan ini kan kita adakan presentasi. Nah, presentasi itu nanti rencananya saya bebaskan mereka silahkan memilih media apa yang mereka sukai, karena seni rupa itu kan juga
tergantung kreativitas mereka. Ada kalau misalnya hanya menggunakan paper dan hiasan-hiasan handwriting itu bisa menarik, itu juga bisa, tidak harus menggunakan aplikasi-aplikasi. Baik, terima kasih. Terus kalau menggunakan aplikasi itu kan mereka memerlukan fasilitas. Oh iya betul. Seperti apa? Dijelaskan fasilitas yang disiapkan. Salah satu tadi yang belum saya sebutkan adalah sarana dan prasarana sekolah. Salah satunya yang paling saya butuhkan adalah ketersediaan wifi di kelas. Nah, sebenarnya sudah ada wifi di setiap kelas, cuman saya rasa kurang maksimal ya, kurang optimal ya. Kadang-kadang anak itu kalau memakainya bersamaan maka itu berat, jadi lemot itu salah satunya. Terus gimana caranya agar semua bisa terakomodir dengan baik dengan fasilitas itu? Untuk fasilitas wifi, jadi saya sarankan kalau misalnya itu bisa digunakan, bisa lancar, silakan digunakan. Tapi untuk mereka yang kira-kira butuh kecepatan yang tinggi atau butuh penggunaan yang lebih besar gitu, kalau misalnya ada temennya yang ternyata punya kuota dan itu bisa share di dalam kelompok, itu kan pasti ada terdiri dari beberapa orang, nanti bisa saling share wifi atau itu tadi menggunakan tethering ya. Ya, baik. Jadi nanti metodenya sudah bisa menemukan solusi ya untuk praktek Ya, kalau pembelajarannya ya. untuk itu bisa. Terima kasih. Nanti kita besok untuk observasi di kelas ya, kita akan masuk, kita lihat bagaimana proses pembelajarannya. Baik, Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih Mas Afin. Sebelum memulai kita pelajaran pada hari ini, kita absensi terlebih dahulu ya. Coba tengok kiri dan kanan siapa yang kira-kira tidak masuk hari ini. Bisa kita? Pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang gambar perspektif. Perspektif satu titik lenyap ya. Baiklah, ini adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dimulai dengan pendahuluan 15 menit, intinya 60 menit, dan menutup 15 menit. Oke, kita bikin dulu kesepakatan kelas ya. Di sini ada kesepakatan yang harus kita atur dulu nih supaya kelas kita berjalan dengan kondusif, nyaman untuk semuanya ya. Yang pertama adalah apa? Disiplin. Kemudian kita ingat-ingat kembali pelajaran pada materi sebelumnya atau minggu sebelumnya. Yang pertama adalah kemarin kalian sudah belajar tentang perspektif ya, pengertian perspektif. Ada yang tahu tidak apa itu perspektif? Iya, Mbak Gina. Ya, perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tingginya. Ya, betul ya. Beri aplaus untuk Mbak Gina. Yang lain juga pasti masih ingat ya, pelajaran minggu lalu kita belajar tentang perspektif. Atau dalam arti lain, perspektif adalah sudut pandang ya. Bagaimana kita memindahkan objek 3 dimensional ke dalam media dimensional ke dalam suatu gambar. Kemudian ada yang masih ingat lagi tentang 3 jenis perspektif.
Apa aja? Coba angkat tangan yang tahu. Apa Mbak? 3 jenis perspektif? Ada 1 menggunakan satu titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Betul sekali ya, beri aplaus. Lenyap kita bisa lihat perbedaannya ya, bagaimana sudut pandang yang berbeda ini menjadi ada 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, dan 3 titik lenyap. Oke, kita lanjut. Yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat memahami pengertian gambar perspektif 1 titik lenyap dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menelaah prosedur menggambar perspektif 1 titik lenyap dengan tepat. Yang ketiga, setelah melihat video yang ditayangkan oleh guru, peserta didik dapat menyimpulkan teknik menggambar perspektif 1 titik lenyap dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat gambar perspektif 1 titik lenyap dengan tema interior. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya gambar perspektif 1 titik lenyap dengan jelas. Kemudian ini adalah sumber belajarnya. Kalian bisa mencari tahu lewat link yang sudah saya berikan, atau kalian juga bisa mencari sumber belajar lain, misalnya dari internet, dari buku paket. Pretest dulu ya. Nah, pretest ini isinya materi yang akan kalian pelajari nanti. Coba pemahaman kalian sudah sampai mana? Saya kirim linknya di grup ya. Atau kalian juga bisa scan barcode di situ. Oke, sudah dulu ya. Ya, sekarang perhatikan ke depan. Kita masuk pada materi perspektif 1 titik lenyap. Perspektif 1 titik prinsipnya sama dengan perspektif 2 titik. Bedanya bahwa perspektif 1 titik mempunyai batas pandang atau titik hilang hanya 1 yang terletak pada garis horizon yang biasanya tidak di. Perspektif 1 titik digunakan dalam menyatakan pandangan seni ruang dalam atau interior. Nah, biasanya gambar perspektif 1 titik lenyap ini digunakan untuk menggambar desain interior ya. Kita akan menggambar desain interior. Menggambar desain interior yang baik dan benar dan juga indah. Mari kita simak beberapa langkah. Kertas gambar A3. Garis pada akhirnya nanti sampai pada sebuah ruangan ya. Saya sambil demonstrasikan di sini ya cara menggambarnya. Kemudian ini adalah dinding samping kanan kiri. Kemudian batasnya ini ya, batasnya adalah kotak ini. Nah, di kotak ini ke atas adalah langit-langit. Ini adalah lantai. Jangan lupa ditarik ke titik lenyap semua garis. Bagaimana, bagus tidak? Kalian juga pasti bisa membuat yang lebih bagus dari ini. Video tadi, silakan ajukan pertanyaan terkait prosedur dan teknik. Betul, membuat garis cakrawala. Ini ya, membuat garis cakrawala seperti ini. Lalu, iya, membuat diagonal untuk membagi bidang-bidangnya. Lalu apa? Menentukan titik lenyap. Bisa di tengah sini kalau pandangan kita pas di tengah, tapi juga bisa agak ke samping kalau pandangan kita agak ke samping ya. Kalau secara teknik tadi menggunakan teknik apa ya kalau membuat gambar interior ya? Pakai 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, atau 3 titik lenyap? 1 titik lenyap ya, betul. Dapatkah kalian membuat gambar perspektif interior? Bisa ya? Bisa, sesuai urutan dan langkah-langkah tersebut. Tapi sebelum itu, tuliskan dulu ide kreatif kalian dari tema,
dan dari objeknya. Boleh berdiskusi secara kelompok. Nah, di sini adalah kelompoknya sudah kita bagi. Sekarang lanjut ke lembar LKPD. Bu Rima sudah sediakan LKPD untuk diskusi secara berkelompok ya. Karena hanya ada 2 pertanyaan, Bu Rima beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan LKPD kelompok. Ide apa yang kalian temui? Ide ini maksudnya ketika melihat tayangan video, prosedur dan teknik, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menggambar gitu. Misalnya pertama ini maksudnya kayak itu nggak ngejelasin tempat-tempatnya di mana? Oh enggak, tema yang kalau misal pilih ruang tamu. Nah di ruang tamu itu ada perabotnya apa aja. Saatnya presentasi ya. Nanti satu kelompok saya minta maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kaidila Media Perspektif 1.0-nya berarti gambar perspektif yang terjadi saat sebuah objek dilihat dengan garis pusat pandangan tegak lurus terhadap salah satu permukaannya. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek atau benda yang terletak relatif dekat dengan manusia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Jadi rumah yang bergaya bohemian itu apakah ada karakteristik tertentu atau ada ciri khususnya ya? Terima kasih. Kalian bisa membuat gambar perspektifnya itu mulai hari ini dan sampai besok. Persiapkan objek gambar perspektif salah bentuk interior sesuai tema atau gaya yang dipilih. Tapi sebelum itu silakan yang sudah jadi sketsanya bisa diperlihatkan. Coba sampai mana? Ada yang sudah jadi sketsanya? Oh ya, yang ini baru sampai ke garisnya ya, belum ada pembagian ruangnya. Terus, nah yang ini sudah jadi sketsanya, rancangannya. Besok tinggal meneruskan ke pewarnaan. Nah ini sudah sebagian diwarna. Ada kesimpulan pembelajaran menggambar perspektif interior. Tadi apa yang sudah kita pelajari terkait dengan prosedur. Cara klasik apa yang sudah dipelajari, yang sudah ditemukan tentang prosedur menggambar perspektif satu detik lainnya. Yang pertama kita sudah membuat itu dalam bidang gambar itu ada langkah selanjutnya adalah membuat sekarang kita kembali ke poster.
lagi. Benar 5 ya. Harapannya semuanya betul 5. Memang kalian sudah menjawabnya dengan betul semua ya. Pengumpulannya KPD bisa membawa dengan alamat tersebut. Ya, nanti halaman aja. Satu kelompok saja. Sekarang kita sampai pada refleksi pembelajaran. Tadi sudah disebutkan yang kita evaluasi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan prosedur teknik kita menggunakan SKS 1 titik belajar. Sekarang guru kita tanya, yuk perhatikan semua. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Kita sudah melaksanakan pembelajaran ini dengan tertib semua ya, sudah sangat baik kalian dalam melaksanakan pembelajaran ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Pertemuan selanjutnya adalah melanjutkan dan menggambar perspektif 1 titik menit ya. Dari sketsa nanti dikembangkan menggunakan drawing atau spidol, kemudian diwarnai. Besok minggu depan membawa lagi gambar akibatnya bersama alat dan bahan seperti garis, yang menghapus. Begitu deh. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Suaranya dibuka maksudnya sekarang ditutup doa dengan Yuk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sudah agama keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Pembelajaran kan ini masuknya setelah ya dengan pembelajaran tadi gimana Mas? Nanti cerita ya, agak misalnya agak puas atau puas
gimana teman-teman? Dan alhamdulillah anak-anak sesuai dengan apa yang saya inginkan, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran itu atau gimana? Mulai. Udah mulai. Oke. Tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Bagaimana di kelas? Kurang rasanya. Waktu saya observasi di kelas, nah bagaimana perasaan Ibu Rima waktu mengajar? Oh ya, perasaan saya agak puas sebenarnya. Puasnya karena anak-anak itu ketika diberi seperti saya cerita itu, kita kan saya menggunakan agak game quiz tapi game itu loh, cek siapa yang lebih bisa cepet-cepetan gitu, yang cepet-cepetan menjawabnya benar gitu kan, ada peringkatnya, itu anak-anak pada seneng. Tapi kurang puasnya ketika anak-anak mempresentasikan karyanya, sepertinya itu mereka kurang yakin, kurang pede dengan hasil kerjaannya. Mungkin karena memang nggak semua anak kan pinter gambar ya Bu, nggak semua anak itu punya bakat di situ. Jadi anak yang merasa kok gambaran saya kayak gini ya dibandingkan dengan dia lebih bagus gitu. Jadi beberapa anak kurang pede untuk menampilkan hasil karyanya, itu yang saya agak kurang puas. Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali kalau anak-anak itu tidak semua anak itu memang bakat dalam menggambar. Mungkin keindahan itu kan bisa kita lihat dari berbagai segi kalau dalam seni. Misalnya saya nilai prosesnya mereka sampai di mana gitu. Anak-anak yang sudah mencapai sekian gitu kan, berarti kan ada penilaian khusus di penilaian hasil karyanya itu kan ada rentangnya. Tidak semua yang bakat itu tuh kan juga tidak semuanya. Baik, persiapannya waktu RPP sama pelaksanaannya, apakah itu sudah sesuai? Dalam RPP dan pelaksanaannya saya menggunakan PJBL kan Bu. Untuk sintak-sintaknya dimulai dari pertemuan sebelumnya itu sudah dilaksanakan semua. Cuman apa ya kendalanya ya Untuk anak-anak? Untuk anak-anak ya, sudah sampai pada referensi, tapi ya ada beberapa yang kurang mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya mereka ada beberapa yang kesulitan dalam mengerjakan pretest dan post-testnya gitu. Jadi saya harus membuat pembelajaran lagi tersendiri di Google Classroom seperti itu untuk menyampaikan pretest sama post-testnya. Ada anak yang belum melakukan itu, jadi saya buat ulang pembelajarannya di grup diskusi tersendiri di luar pembelajaran. Nah, untuk pengembangan selanjutnya dalam karya-karya anak dalam proses mengajar bagaimana? Untuk pengembangannya, ini kan yang kelebihannya dengan diberikan video tutorial yang sebelumnya saya hanya menggunakan demonstrasi, itu ada peningkatan dalam saya menggunakan video tutorial kan anak-anak bisa melihat lagi pembelajarannya di rumah, jadi anak-anak bisa memutar ulang lagi gitu. Untuk pengembangannya mungkin saya akan lebih membuat video pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, tes yang menyenangkan untuk anak-anak juga. Hasil karya mereka akan saya dokumentasikan ke dalam portofolio supaya anak-anak bisa punya dokumentasi dan meningkatkan motivasi mereka setelah melihat karya-karya mereka didokumentasikan dengan baik. Kan mereka jadi punya penghargaan tersendiri ya, punya karya saya diapresiasi gitu. Dan nanti setelah dikumpulkan karya-karya terbaik gitu, saya akan adakan pameran untuk mereka, mungkin ya pameran kecil lagi supaya mereka bisa lebih termotivasi lagi karena karya mereka dapat diapresiasi oleh orang lain. Jadi nanti pengembangannya membuat pameran gitu ya? Iya, membuat pameran kelas. Oke, setelah kita melakukan coaching dan pengamatan, gimana perasaan? Merasa bagaimana? Oh ya, setelah saya diamati dan dari penguatan oleh corona, saya merasa bisa merefleksikan diri saya supaya nanti dalam pembelajaran berikutnya akan lebih baik. Saya senang sebenarnya bisa
kasih masukan, dikasih oh saya tuh kurangnya di sini-sini, bisa merefleksikan diri saya sendiri supaya saya bisa lebih meningkat lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Sudah cukup saya kira, terima kasih. Minta potong yang kita Namanya potong. saya kira itu saja.